Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 10 Januari 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin, PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Claudia, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan cinta-Mu yang tak ada batasnya Engkau curahkan kepada masing-masing kami, terlebih untuk rahmat kehidupan yang masih kami alami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami melalui firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari Dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mereka mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Injil memperlihatkan dengan jelas akan semangat kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus dalam pelayanannya. Tetapi di sisi lain, Injil hari ini juga menunjukkan akan satu sisi yang paling penting dalam pelayanan Yesus, yakni bahwa Dia tetap berdoa. Di mana dalam Injil tadi dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Terdapat dalam Injil Markus bab 1 ayat 35. Di sisi lain, Yesus juga menguduskan misinya dengan setiap perkataan dan juga perbuatan yang ditunjukkannya dalam pelayanan. Teristimewa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, seperti menyembuhkan ibu mertua Simon dan banyak orang lainnya yang telah kita dengar dalam Injil tadi. Yesus juga bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tetapi Dia menghibur yang sedih dan berduka, mengusir setan, dan juga berkhotbah. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, dari peristiwa iman yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini, hendaknya menggugah hati kita masing-masing untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada sesama kita yang berada di sekitar kita, dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan, dan juga di dalam perjumpaan kita bersama dengan orang-orang yang mungkin kita kenal ataupun sebaliknya. Semoga peristiwa iman yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini mendorong kita masing-masing untuk tetap melayani sesama yang berada di sekitar kita. Amin.
Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada para pemimpin gereja kami rahmat kesehatan yang baik, rahmat kebijaksanaan, dan rahmat kesetiaan dalam menjalankan tugas mereka untuk menggembalakan umat-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau boleh menjamah bagian tubuh semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga melalui jamahan tangan kasih-Mu, mereka boleh memperoleh kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kami mohon kepadamu Tuhan, sudi kiranya Engkau melapangkan jalan-Mu bagi mereka dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menundukkan kepala, kita memohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu Dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.